Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sudah menjadi hal yang wajar jika seorang lelaki mencintai wanita. Hal tersebut merupakan perasaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia di muka bumi ini. Cinta yang lahir antara kedua pasang manusia membuat mereka saling ingin memiliki dan memadu kasih. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam dengan syarat terlebih dahulu harus menikahi sang wanita. Namun banyak remaja masa kini yang saling berpacaran dengan alasan saling mencintai dan ingin saling mengenal satu dengan yang lainnya. Islam sudah memberikan cara lewat jalan ta'aruf, tetapi banyak remaja yang tidak menjalankan hal tersebut dan lebih memilih berpacaran. Lalu bagaimanakah Islam memandang hambanya yang melakukan pacaran, sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut sudah dilarang dalam Islam, tapi 99% orang masih pacaran. Hati-hati akan kena masalah ini. Versi dari Magenta Islam. Setiap insan manusia diciptakan dengan hati dan perasaan. Di dalam kehidupan, perasaan cinta bisa tumbuh antara lelaki dan wanita. Banyak dari manusia yang merasakan kebahagiaan dari perasaan tersebut, saling menyayangi satu dengan yang lainnya hingga ingin memilikinya. Dalam Islam, pernikahan adalah salah satu jalan yang wajib ditempuh untuk memiliki dan menyempurnakan perasaan tersebut. Dengan menikahnya, dua insan akan menjauhkan diri dari fitnah dan perzinahan. Namun saat ini banyak pemuda yang memilih untuk berpacaran dan saling memadu kasih. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan oleh para ulama dan ajaran Islam. Lalu kenapa hal tersebut dilarang, sahabat beriman? Lalu apa saja dampak yang akan didapatkan dari berpacaran? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terjerumus dalam perzinahan. Dalam berpacaran, banyak nilai negatif yang ada dalam hubungan tersebut. Setan, sahabat beriman, selalu menggoda kita dari segala celah. Nafsu yang ada dalam diri kita bisa mendapatkan godaan dari setan yang terkutuk. Begitu juga saat melakukan pacaran, kita akan berdekatan dengan para wanita atau pria yang masih belum muhrimnya. Hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat tersebut kita pun bisa mengetahui berpandangan saja tidak boleh. Begitu juga dengan bersentuhan kepada wanita atau pria yang masih bukan mahramnya. Dan melakukan hal tersebut, setan akan sulit menggoda kita melewati nafsu yang ada dalam diri setiap manusia. Setidaknya kita bisa mengendalikan dan mencegah perzinahan dari perbuatan menghindari kontak fisik yang bukan muhrim kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk menjauhi perzinahan dan segala perbuatan yang berpotensi bisa terjadi perzinahan. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Berpacaran, sahabat beriman, adalah bukan suatu hubungan yang resmi. Saat berpacaran, pasanganmu belum seutuhnya milik kalian. Jadi harus ada batasan yang tidak boleh kita lakukan dan lebih baik menghindari hubungan pacaran tersebut agar terhindar dari perzinahan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Mengerikan sekali, bukan?
neraka untuk para pezina. Pada zaman sekarang, pergaulan di kalangan anak muda semakin tidak bisa dikontrol saja. Banyak perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, namun tetap dilakukan. Salah satunya adalah berpacaran. Hal tersebut dilarang karena setan akan menggoda kedua pasangan yang masih belum sah tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, tidaklah seorang lelaki berduaan dengan wanita, kecuali yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui usaha setan yang menggoda kita dari setiap celah dari dalam diri kita ini. Tidak peduli sekecil apapun celah tersebut, maka setan akan masuk dan terus merayu kita agar terjerumus dalam kesesatan. Jika kita sudah melakukan perzinahan sahabat beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka, seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, kecuali dosa seorang lelaki yang menumpahkan spermanya pada rahim wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Ibnu Abi Al-Dunya. Perbuatan zina menjadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hambanya bertaubat dan memohon ampunan. Neraka menjadi tempat bagi para pezina yang tidak mau bersujud dan bertaubat hingga akhir hayatnya. Siksa kubur dan neraka menanti mereka. Tidak akan pernah mereka mencium wangi surga yang ada di akhirat. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis. Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan ini ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan betapa seramnya siksaan di neraka bagi umat yang melakukan perzinahan selama masa hidupnya. Sungguh hal tersebut menjadi pengingat untuk kita semua agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Untuk menahan hawa nafsu saja, kita harus memperbanyak beribadah agar semakin mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Diri dikuasai oleh nafsu. Setan sahabat beriman akan menggoda setiap hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Ia pun menggunakan segala celah yang ada dalam diri kita ini, salah satunya melalui hawa nafsu. Saat melakukan hubungan berpacaran, hawa nafsu kita akan menjadi sasaran empuk para setan untuk menjadikan rayuan untuk berbuat zina. Nafsu yang amat kuat akan menyelimuti diri kita. Hal ini pun membuat otak kita tidak bisa berpikir jernih dan hanya mengikuti kemauan dari nafsu saja. Hal tersebut tidaklah baik untuk diri kita dan disarankan untuk tidak terbawa oleh nafsu yang dirasa. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 77. Tidaklah boleh mengikuti hawa nafsu. Dalam bertindak sahabat beriman, semuanya harus didasari oleh pikiran yang positif dan menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini. Jika dapat menahan nafsu, maka surgalah yang akan menjadi imbalan kita di akhirat nantinya. Hal ini pun juga jelas dalam Al-Quran. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Naziat ayat 40 hingga 41. Maka hendaknya kita menahan hawa nafsu kita dari segala godaan di dunia ini. Dan sesungguhnya semua godaan tersebut hanya rayuan setan agar kita terjerumus ke dalam api neraka. Jika kalian tak mampu untuk menahan hawa nafsu sahabat beriman, mulailah untuk berpuasa saja. Sebab puasa membuat kita menjadi bisa mengelola nafsu kita. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.